Assalamualaikum semuanya. Kami akan menjelaskan bab 4 konsep bid'ah. Definisi bid'ah secara bahasa yaitu apabila kata bid'ah dipahami dengan makna bahasa ini, maka setiap hal apapun yang baru seperti mobil, listrik, handphone, mikrofon, semua dinamakan bid'ah. Yang kedua, definisi bid'ah secara istilah. Pemahaman mengenai makna bid'ah secara istilah itu penting untuk mengklasifikasikan perbuatan mana sih yang termasuk bid'ah dan mana yang bukan. Nah, kesalahan dalam menghukumi bid'ah sering terjadi karena kurangnya pemahaman yang benar tentang definisinya. Para ulama memiliki definisi, ada yang meluaskan maknanya dan ada yang menyempitkannya. Nah, berikut kami paparkan beberapa definisi bid'ah yang dikemukakan oleh para ulama. Nah, dari pemahaman bid'ah dalam arti luas ini pula, Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang berjuluk Sultanul Ulama atau rajanya para ulama, membagi bid'ah menjadi 5, yaitu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Kelima pembagian bid'ah ini menurutnya berdasar atas dalil atau kaidah yang menjadi landasan atas perbuatan bid'ah. Selanjutnya adalah definisi bid'ah dengan makna sempit. Para ulama mendefinisikannya sebagai perkara baru atau yang tidak mempunyai dalil atau tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Di antara ulama yang mendefinisikan bid'ah dalam pengertian khusus ini adalah 1. Ibnu Taimiyah. Beliau berkata bid'ah adalah setiap akidah ataupun ibadah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, ataupun ijma' ulama salaf. Yang kedua yaitu Ibrahim bin Musa al-Shatibi. Beliau berkata bid'ah adalah cara beribadah dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang mana cara ini ditempuh dengan tujuan supaya berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua definisi ini dapat kita simpulkan bahwa para ulama tersebut mengkhususkan bid'ah dalam hal akidah dan ibadah saja. Selanjutnya yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah. Pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah ini adalah konsekuensi pemaknaan bid'ah dalam arti luas. Di antara ulama yang mempopulerkan istilah bid'ah hasanah adalah Imam Muhammad Idris al-Syafi'i. Beliau berkata, bid'ah terbagi menjadi 2, bid'ah mahmudah atau terpuji dan bid'ah madmumah atau tercela. Setiap perbuatan yang selaras dengan as-sunnah, maka perbuatan tersebut terpuji. Dan setiap perbuatan yang bertentangan dengan as-sunnah, maka ia tercela. Selanjutnya yaitu dalil khusus dan dalil umum. Yang dimaksud dengan dalil khusus di sini adalah dalil sebuah amalan yang Rasulullah SAW menyinggung tentang waktunya, tempatnya, ataupun jumlahnya. Sedangkan dalil umum yang dimaksud di sini adalah dalil yang Rasulullah SAW mengumumkan atau tidak membatasi pengamalannya. Dalam dalil tersebut, Rasulullah sama sekali tidak mengkhususkan agar dalil tersebut diamalkan di tempat tertentu, waktu tertentu, atau bilangan tertentu. Karena sebagian kelompok itu menganggap bahwasanya tidak pernah dicontohkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti pada ayat dan hadis di atas, dalil-dalil tersebut bersifat umum, tanpa ketentuan kapan, di mana, dan berapa kali harus dilakukan. Ketika seseorang meyakini bahwa ibadah yang sah jika dilakukan pada waktu, tempat, atau jumlah tertentu, keyakinan inilah disebut tahsis, karena seolah-olah menetapkan syariat baru yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hal ini dikuatkan dengan beberapa contoh sebagai berikut.
Di antara amalia warga Nahdlatul Ulama yang sering dianggap bid'ah oleh kelompok Salafi karena tidak memiliki dalil khusus adalah yang pertama, membaca rutin surat Yasin pada malam Jumat. Biasanya acara ini dirangkai dengan tahlil setelahnya atau dibuat untuk membuka pengajian atau semacamnya. Meskipun belum ditemukan dalil khusus dari Al-Quran maupun hadis sahih tentang amalia membaca surat Yasin pada malam Jumat, namun banyak sekali dijumpai dalil umum tentang keutamaan membaca Al-Quran dan surat Yasin, termasuk bagian dari Al-Quran. Dan dalil membaca Al-Quran ini bersifat umum, sehingga boleh dibaca di mana saja dan kapan saja, termasuk pada malam Jumat. Yang kedua, haul. Di antara amalia umat Islam di Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia, adalah menyelenggarakan acara haul para ulama, wali, dan orang-orang solih. Acara ini biasanya dilaksanakan setahun sekali. Sebab itu, ini dinamakan haul atau tahunan. Jadi, meskipun tidak dijumpai dalil khusus tentang haul ini, namun banyak sekali dalil umum yang menunjukkan bahwa peringatan haul adalah anjuran agama, sebagaimana ayat-ayat yang kami sebutkan di atas. Yang ketiga, Maulid Nabi SAW. Setiap bulan Rabiul Awal, banyak umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan peringatan Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antara esensi Maulid Nabi adalah mengingat Nabi Muhammad SAW. Mengingat Nabi tentu sangat dianjurkan, sebab dengan mengingatnya, seseorang dapat meneladani sifat-sifat dan perbuatannya. Mengingat adalah pondasi untuk meneladani. Sebab itu, banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk mengingat para nabi. Yang keempat adalah tingkepan dan pitonan. Di antara adat sebagian umat Islam di Indonesia adalah menyelenggarakan acara tingkepan dan pitonan. Tingkepan adalah mendoakan janin di dalam perut yang berusia 4 bulan, sedangkan pitonan adalah mendoakan janin di dalam perut yang berusia 7 bulan. Mendoakan anak adalah sunnah para nabi. Di antara nabi yang sering mendoakan anaknya adalah Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim terhadap keturunannya banyak diabadikan dalam Al-Quran. Dari beberapa dalil umum, dapat kita simpulkan bahwa tradisi tingkepan dan pitonan adalah tradisi yang sesuai dengan syariat dan bukan termasuk bid'ah, bahkan ia dianjurkan. Yang kelima adalah 7, 40, 100, dan 1000 hari kematian. Di antara tradisi sebagian umat Islam di Indonesia adalah mendoakan mayit selama 7 hari setelah kematiannya. Biasanya, keluarga mayit mengundang tetangga kanan kiri untuk hadir di rumahnya guna dimintai membaca surat Yasin, tahlil, dan doa. Keluarga mayit juga menyiapkan sedekah berupa makanan dan paket nasi berkat untuk dibawa pulang oleh para tamu undangan. Kebiasaan masyarakat yang membacanya pada 7 hari kematian mayit ini bukan dinamakan tahsis atau pengkhususan ibadah yang dilarang, sebab mereka meyakini bahwa zikir-zikir tersebut boleh diamalkan pada selain 7 hari kematian. Mereka membacanya pada 7 hari setelah kematian mayit, hanya kebiasaan saja.